sih Mak, aneh. Jadi topik pembicaranya ini apa ini Mak sekarang? Mau edukasinya apa nih? Ya, ya edukasi bagi yang mau diedukasi, karena untuk orang pinter mereka akan mengasalahartikan tujuan kita. Kita bukan ingin mencari panggung untuk sebuah edukasi ya. Sebenarnya sekali lagi saya selalu mengatakan bahwa kalian-kalian ini sadar nggak sih kenapa sih kita harus keluar negeri sementara negara kita kosongkan dan kita pasrahkan generasi muda kita yang pakai kutek, cowok pakai kutek, terus cowok yang geber-geber sepeda motor, terus habis itu cewek yang LC di tempat umum, geol sana geol sini. Apa yang ingin kita suguhkan 10 tahun ke depan? Kenapa saya itu yakin banget bahwa Kamboja itu 10 tahun ke depan itu lebih sukses dibandingkan dengan Indonesia. Kenapa? Karena energi kita, betul, energi kita, kekayaan kita dibawa ke Kamboja dengan cara scam-scam. Kemarin saya tuh didatengin cewek dari Palembang, itu habis 8,7 M. Ada yang 15 M. Dibawa ke Kamboja, penipuan-penipuan itu ada dibawa di Kamboja. Dan kita tidak bisa melakukan apapun. Ini yang pertama, saya nggak mau bahas yang ini. TPPO, saya juga nggak mau bahas TPPO. Oke lah, I'm done, I'm sorry, I don't want to do anything. Tetapi pertanyaan saya, kenapa generasi muda penerus saya ini dibawa ke luar negeri? Why? Oh, karena tidak bisa menciptakan pekerjaan di dalam negeri. Ya, itu memang iya. Kenapa sih tidak terciptanya pekerjaan di dalam negeri? Did you think Katanya really no job in Indonesia? No. ada sebenarnya. No. Tetapi prosedur yang dipersulit di Indonesia. Iya. Premanisme yang dibiarkan. Sementara kalian Iya, harus betul. tahu, preman-preman ini udah tua nih. Generasi mudanya disuruh ke luar negeri, premannya yang bertahan. Lah, oke, selagi dikuasai oleh preman. Setelah preman ini nggak ada, generasinya siapa yang akan meneruskan bangsa ini? Ya anaknya preman. Oke. It's good. Sound is good. Sound is good. Jadi, karena setahu saya secara pribadi nih, saya sebagai pekerja migran, saya sebagai pembantu, saya tidak akan mengizinkan anak saya keluar negeri sebagai pembantu. Oke, Pak Menteri bilang, ya ke profesional. Did you know kerjaan profesional itu second choice. After negara tersebut tidak ada pekerja baru bisa ngambil keluar. Is right? Enggak kayak gitu konsepnya, makanya. Dan mereka bilang bahwa itu bisa menambah umur, tidak cepat mati saat ada di luar negeri. Gak ada konsepnya, gak ada hubungannya. Masa dia sampai bilang Ya, gitu? iya. Mengurangi keturunan juga. Aku udah simpen video-videonya. Iya. Ih, masa sampai ada statementnya gitu sih? Iya. Iya. Alasannya. Wah, Tetapi kalau kembali lagi mereka berubah menjadi kayak dirutnya PT ya, karena sekarang uang yang dulu punyanya PT-PT disimpan ke Naker, sekarang itu transisi dipindah ke KP2MI yang berapa M itu. Jadi gini loh, kalau PT yang salah, KP2MI yang ngontrol nih. KP2MI yang ngontrol mereka mencabut haknya. Lah kalau KP2MI yang melakukan kesalahan, siapa yang mengontrol? that's the point. That's the point. Dan saya cuma minta tambah perlindungannya aja sih. Sebenarnya saya nggak masalah penempatan, for me, I don't care. Sebenarnya iya sebenarnya. I don't care. Tapi kalau mau menambah penempatan, Mbok yo maksimalin dulu perlindungannya gitu. Perlindungan masih amburadul. Tapi menurut saya apa yang dilakukan oleh Pak Menteri nggak salah sih, bagus sih. Semua ditempatin, tapi kan 5 tahun lagi udah ganti. Gak salah sih Pak Menteri, menurut saya adalah bagus juga sih idenya itu. Kampung emas, kota emas. nggak ada. Ada, kemarin baru dibuka. Enggak, iya tapi maksudku itu bukan ide cemerlang, itu gimana kayak seolah-olah ngabis duit anggaran aja udah.
Nggak apa-apa kan, 5 tahun ganti kok. Udah pasti logonya juga ganti kok. Nggak usah khawatir tentang itu. Makanya saya Nama ganti, nanti cara kerja lagi ganti gitu ya. makanya saya nggak akan kritisin sih. Saya cuma ngingetin teman-teman generasi muda ini kinerjanya menurun nih. Belajarnya juga menurun nih. Mau jadi apa kita? Saya ingin menyuarakan itu aja sih. Kalau saya secara pribadi, karena saya ngantuan, itu saya nggak mungkin diajak rapat. Karena kalau saya diajak rapat, saya pasti nggak nyambung. Otak saya ini nggak bisa dipakai. Jadi saya maunya di lapangan eksekusi selesai. Tapi mereka doyannya rapat eksekusinya sekali setahun. Gimana dong? Iya kan beda, kan standar kita beda. Iya. Kan mereka punya kursi empuk, kita duduk di bawah. Iya ya. Duduk di belakang kita malah, Mak. Iya, kita nggak bisa ngeritiki. Saya cuma ingin bilang satu hal, ingin berbicara tentang sebuah edukasi aja sih. Kalaupun saya ditangkap gara-gara edukasi, ya tentunya kalian harus tahu bahwa itu adalah konsekuensi dari seseorang yang menyuarakan. Karena sedih banget loh Nita, kalau kamu tahu secara langsung di Indonesia, di mana masyarakatnya itu udah nggak ada rasa empati, udah nggak ada. Saya lihat anak-anak nasionalismenya hilang. udah nggak ada. Nasionalisme. Nggak ada. Tahu nggak, mereka itu hari pertama masuk sekolah, ibu-ibu itu bertengkar gara-gara anaknya tidak bisa duduk di depan dan disaksikan oleh anak-anak sekolah. Itu rasa empatinya udah nggak ada. Yang mereka katakan adalah saya dan saya harus memilikinya. Kayak ya udahlah kamu duluan lah, silahkan kamu duluan, nggak ada. Nanti lama-lama jadi kayak hukum rimba gitu nggak sih? Lebih Siapa yang paling kuat, betul, dia yang minimum, betul, bukan yang betul, yang betul, lemah. betul. Nah, Jadi memang karena gini loh, prinsip saya adalah saya kemungkinan besar tidak selamanya ada di Indonesia. Jadi for me, I don't care. Tetapi generasi muda saya, keponakan saya, adik saya itu ada di Indonesia. Paham nggak sih maksud saya? It's not for me. Buat masa depan kita. ya. Jadi coba deh kalian selidiki sendiri, kalian teliti sendiri aja. Kalian lihat sendiri aja. Apa yang terjadi di luar sana. Dan sekarang itu orang, anak-anak muda, ibu-ibu seperti saya atau ibu-ibu seperti kamu, kalau kamu sudah punya anak, itu menormalisasikan anak nakal. Mereka selalu bilang, anak kecil nggak apa-apa, anak kecil nggak apa-apa. Anak kecil nggak boleh dimarahin. Nggak boleh. Menormalisasikan anak nakal. Ini yang terjadi. Anak itu berdiri di meja gitu ya. Di meja di restoran itu kayak udah biasa, maknya itu nggak peduli. Dan saat ada orang menegur, dia nggak terima keluarganya. Mannernya dari rumah itu udah nggak ada. Rata-rata ya misalnya, rata-rata. Tidak semua, bagi ibu-ibu yang masih disiplin, enggak sih. Langsung dicetol, langsung dijiwit mbak ibu, langsung dipukul sama ibu, turun. Tapi berapa persen? Berapa persen? Berapa persen? Kalian lihat aja di luar sana. Anak naik sepeda motor, udah geol sana, geol sini. Oh Tuhan. Jadi apa ya? Gak bisa sih saya ngomong apapun karena menormalisasikan yang nakal. Terus gini loh, tempat karaoke, tempat diskotik ditutup. Tetapi saya lihat orang joget-joget, roknya tuh sobek sampai sini loh. Sampai sini loh. Terus itu orangnya gendut kayak saya lagi. Tahu kan kalau kamu kurus, itu roknya sobek sampai sini kan, seksi, pupunya kan kecil ya, bisa gini-gini ya. Lah ini gendut kayak saya, terus roknya sobeknya sampai sini. Kan tinggal ininya aja, tinggal buka. Paham nggak sih maksud saya? Maksud saya itu, dan itu dilarang. Maksud saya tidak dilarang, boleh. Itu boleh dan menjadi tontonan publik. Nah, kalau ini sekarang saya lagi mengamatin media sosialnya Indonesia. Kalau kemarin sih saya lebih fokus ke luar negeri ya Nit ya. Tapi setelah saya
dapat ancaman, bukan ancaman ya, peringatan. Sekarang saya lagi ngamatin Indonesia nih, saya berubah haluan nih ngamatin media-media Indonesia. Lah kalau masih cantik, seksi, susunya masih mentek, nggak apa-apa. Udah keluar, itu lagi perutnya itu kayak cacingnya sudah keluar. Bukan menghina fisik ya, bukan menghina fisik. Karena perempuan cantik itu dari baju. Secantik apapun perempuan, kalau nggak pakai baju, itu pelenok-pelenok. Ini teman-teman jangan gagal paham ya, karena saya sendiri juga gendut gitu loh. Maksud saya adalah wetenge ki glember ke sana, terus geol gini di atas panggung ngapain? Jadi dan itu ditonton di publik. Kalau zaman dahulu, zaman saya kecil, kalau pingin melihat wanita seksi itu masuk di diskotik bayar. Ya, atau ada acaranya sendiri gitu, ya kan? Iya, ada acaranya sendiri buat itu. Tapi sekarang bayi masih baru lahir di depannya salon. Dan itu wajar gitu loh, nanti kalau udah dewasa budek, nangis dianya, nyesel. Saya tidak mengkritisi apapun, maksud saya adalah ini adalah dinormalisasikan. Dikatakan udah biasa, nggak apa-apa sih. Jadi perempuan zaman dahulu itu lebih mahal ya, bisa dibilang lebih mahal. Karena untuk melihat perempuan nakal itu masuk diskotik. Sekarang enggak, di jalan-jalan gratis. Geol sana, geol sini. Ya nggak ngerti, saya nggak ngerti. Di sekolahan itu yang diajarkan bukan Sumpah Pemuda, lagu Indonesia Raya, lagunya gini-gini semua. Aduh Tuhan, kemana nih generasi? Kalau zaman dulu perempuan lebih terhormat karena etikanya masih ini. Walaupun mereka dikatakan kayak terlalu tradisional atau kuno, tapi mereka terhormat. Lebih terhormat. Mereka punya attitude. Ya apa ya? Karena dibiasakan juga sih, dinormalisasikan. Kalau saya manggilnya dinormalisasikan dan nggak masalah gitu loh. Coba itu kalau anak saya cekik gitu, gitu aja bener. Aku lempar sandal itu anakku. Nggak usah pulang sekalian geret koper kamu. Bener. Kalau udah langkahnya kayak gitu udah. Bener loh. Miss itu ngelihat nggak yang diisukan selingkuhnya Pak Ridwan Kamil? Oh iya, itu cantik itu. Iya. Itu cantik itu. Itu barusan ada statementnya, dia bangga, dia mengakui kalau dia itu ada di dalam film dewasa. Di depan media, depan publik. Iya karena disorot, dikasih kesempatan dan dinormalisasikan. Kembali lagi, dinormalisasikan menjadi bahan. Tahu nggak? Ada nggak yang komen? Lihat dong, foto videonya dong. Enggak kan? Dulu waktu Luna Maya, Cut Tari itu semua orang pingin lihat. Iya. Tapi yang ini selingkuhannya RK, ada nggak sih orang yang komen pingin lihat dong cara mainnya seperti apa? Nggak ada. Iya. Karena udah kayak terbiasa gitu kan, jadi kayak udah nggak gitu kali gitu loh, paham nggak sih maksudnya? Jadi udah dinormalisasikan. Dan sekarang itu yang paling saya sedihkan nih, ada YouTuber dan Indonesia itu menormalisasikan sebuah cowok dan cewek itu kayaknya cindo, yang cowok cewek cici-cici gitu, dia nggak ada di Indonesia, tetapi dia itu selalu membuat video melecehkan dirinya sendiri, memakai baju Superman, Power Ranger, susunya dikeluarkan, dan itu wajar, banyak penontonnya loh. Bener. Apa sih? Ada. Makni. Ada. Jadi itu udah dan diterima gitu, terus ditonton, dipublikasikan. Jadi saya nggak paham ya. Kenapa? Karena anak saya waktu scroll tuh lihat. Dan HP-nya anak saya kan di dalam kontrol saya. Anak saya yang kecil, yang nomor 3. Saya lihat. Berarti kan publik banget gitu loh, Nit. Iya, itu belak-belakan nih, mereka juga lihat. Nggak ada batasan sama sekali. Iya, itu yang di ini share day itu. Kamu jangan baca, jangan spill.
Oh iya, Nah, guru yang ada di Jember juga. Ininya dimontokin ke depan. Oh, nggak tahu lah itu guru juga. Aduh, nggak tahu dah. Dan viral lagi diundang kemana-mana Gusti Pangeran. Nggak tahu. Nggak tahu. Saya coba buka linknya itu di komen tuh. iya iya iya. Kayak udah biasa gitu loh, kita yang mengedukasi gini kita dihantam sesama YouTuber. Nah, itu Iya. yang susunya pendalnya dikeluarkan tuh wajar gitu loh. Saya tuh nggak, aduh Tuhan, kenapa saya harus berlawanan dengan orang yang sesama membantu? Lah kenapa? Atau mungkin ini, Mak, kita harus mengedukasi sambil pakai baju seksi gitu, biar gini ya. Iya, terus Ini ininya ya, digini-giniin biar gitu kita ya. nggak di-ban. Ya kita gini. Iya. Dan mereka tuh bangga, bener apa yang disampaikan dan mereka bangga. Ini nggak pernah dibahas di forum manapun. Karena menormalisasikan kenakalan remaja. Menormalisasikan kayak, ih anak SD hamil, biasa aja kemarin juga ada di sana. Jadi tidak ada penentangan. Jadi anak-anak itu merasa it's okay. Kenapa saya bilang moral kita mulai hilang? Saya malah sangat bangga sama orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri. Saya pribadi, saya dengerin lagu Indonesia Raya dinyanyikan di luar negeri. Itu air mata saya bisa netes gembretes. Anak-anak, anak-anak yang ada di Indonesia dinyanyiin lagu Indonesia Raya main HP. Pejabat-pejabat saat rapat, pejabat-pejabat saat rapat lagu Indonesia Raya dikumandangkan main HP. Oh, keren. Tapi kita yang di luar negeri denger lagu Indonesia Raya itu netes air mata saya. Bener. Aku tuh setiap dengar lagu Indonesia Raya kayak merinding gitu, Mak. Terus kayak tersentuh banget Iya. gitu. Dan anehnya orang-orang Indonesia yang berganti paspor, mereka masih mencintai Indonesia. Dulu saya berpikir bahwa orang-orang Indonesia yang ganti paspor, mereka udah melepaskan kewarganegaraan, mereka tidak mencintai Indonesia lagi. Ternyata saya salah. Enggak. Mereka lebih mencintai Indonesia dengan cara mereka. Mereka ganti paspor kan karena mungkin ada pertimbangan lain juga. Mungkin karena terpaksa juga, karena dia pikir di Indonesia udah gak ada lagi kesempatan kita ke Depak. Iya. Makanya saya bilang nih, kalau berbicara tentang nasionalisme, orang-orang yang di luar negeri itu lebih nasionalisme loh. Tinggi. Lebih tinggi. Dan saat kita ketemu sama orang Indonesia tuh bangga banget gitu loh. Sesama Indonesia kita bangga banget. Satu pesawat aja bangga banget gitu. Lah, Norma-normanya udah memang udah nggak tahu ya, saya nggak tahu karena. Dan yang ngeri lagi guru agama nyabulin anak santrinya. Aduh Tuhan, anaknya dipondokkan malah dihajar sama, aduh nggak tahu deh ini. bukan menuju Indonesia emas, tapi menuju Indonesia cemas. Jujur saya cemas, saya jujur cemas. Dengan Kita menormalisasikan pengangguran yang maki-maki orang membuat konten itu semakin marak gitu loh. Ya. Karena bermodalkan tampan, terus dia maki-maki orang, menghina orang, dan dinormalisasikan lagi. Normal banget, nggak apa-apa. Membuli itu juga nggak apa-apa. Gurunya nggak heboh-heboh amat kok. Saya nggak tahu kenapa nggak ada hebohnya. Nggak tahu deh. Jadi sedih banget. Tapi sekali lagi Indonesia tidak akan pernah bisa berubah. Bukan dari atas ataupun dari bawah, dari kita sendiri. Kalau kita tidak merubah dan lingkungan kita tidak berubah, nggak bisa. Karena orang-orang di sekitar kita lah yang membuat kita jatuh. Ya, benar. Jadi milih lingkungan itu penting banget. Tetapi lingkungan sebenarnya nggak penting. Yang penting diri kita. Kenapa saya bilang lingkungan tidak penting? Yang penting diri kita. Saya selalu ingatkan, ikan ada di lautan. Lingkungannya asin, tapi tubuhnya nggak asin kan?
Bener nggak sih? Benar. Lingkungan sebenarnya tidak mempengaruhi. Ada seorang anak TKW yang nakal, tapi kenapa ada anak seorang TKW juga nggak nakal? Makanya saya tidak mau dipukul rata bahwa anak TKW yang ditinggalkan kurang kasih sayang nakal. Tidak. Itu terpulang lagi pada anaknya. Korban dari rumah tangga yang hancur. Ada yang bagus kok, ada yang nggak bagus. Kembali lagi pada anaknya. Dan banyak sekali sekarang itu anak-anak menyalahkan keadaan. Oh ya, anak-anak muda sekarang itu gampang banget menyalahkan keadaan. Betul. Nggak pernah kayak menyalahkan dirinya dulu sendiri. Bukan, jangan menyalahkan diri sendiri, introspeksi diri. Introspeksi ya, Ya. melihat dirinya sendiri. Melihat dirinya sendiri apa yang terjadi. Generasi sekarang kan langsung aja, udah terserah nggak apa-apa. Dan pendidikan juga sih, karena gini loh, tidak menyalahkan orang tua, tidak menyalahkan lingkungan, tidak menyalahkan, karena sekarang ini generasinya memang udah generasi muda. Tetapi kenapa di Cina generasi mudanya yang dilihat hanya buku? Iya, betul. Ayo sekarang sama-sama generasi loh, sama-sama generasi. Iya. Kenapa di Cina wajib? Buku itu wajib. Dan HP keblok. Kenapa? Tapi dikontrol di sana. Dikontrol. Anak yang kecil dikontrol. Dan SMS itu langsung ketahuan. Rencana-rencana kita itu langsung ketahuan. Tanyain Miss Yuni yang meninggoy di VT siapa? Siapa? VT-nya siapa lagi? VT-nya lah, itu dia bilang tanya Miss Yuni siapa yang meninggoy. Oh, saudara aku sendiri. Jadi saudara aku sendiri meninggal, nggak sakit, jam 7:30 dibawa ke rumah sakit dan pergi. Jadi nggak ada sakit. Tapi sekarang nggak ada yang lapor-laporan dari Kamboja lagi, Miss. Ada sih, cuman saya doing like silent only. Tetap ada. Orang-orang disuruh silent sama yang punya power lebih. I doing silent only because ya. Dan saya dilarang menolong orang yang posisi masih ada di Kamboja. Beda. Kalau tetap memaksa buat nolong, Ya, sayanya harus siap-siap. Ngeri banget sih, ya Allah. karena ada beberapa orang nggak pingin ngomong sih. Kalau lihat keadaannya nggak mungkin ya. Saya coba speak up, ternyata dia lebih hancur lagi. Jadi saya sebenarnya punya duka yang dalam ya, karena saya mencoba lakukan yang terbaik, malah dianya yang hancur. Yang mana ini? Kamboja. Dianya, maksudnya anak yang melapor itu semakin hancur. Dan semakin disiksa dan ditontonkan ke saya. Jadi saya secara pribadi nggak berani melangkah untuk itu. Saya cuman punya utang 2 aja sih, Azwar sama Mak aja. Jadi itu mak gimana mak itu? Udah. belum, masih dapat 15 juta Mak. Baru dapat 15 juta. Itu ininya nggak bertanggung jawab. Karena dia nggak ada perusahaan. Enggak? Nggak ada perusahaan, Mak sejak sakit sampai meninggal kan nggak ada perusahaan. Makanya saya nggak tahu nih. Bahkan ada orang yang di samping saya pun saya suruh dia set up juga tentang Kamboja. Saya suruh berhenti dia. Sama kayak aku nyuruh kamu berhenti tentang satu hal, Nita. Jadi waktu kita diancam sih nggak takut, tapi dia nggak pakai ancaman, tapi memperingatkan. Bahaya banget sih, aduh. Ya saya menolong orang lain, nyawa orang lain, tapi nyawa saya sendiri dan orang-orang di sekitar saya. Iya. Ya kita menolong ya harus perhatiin juga dulu ininya, keselamatan kita ya kan Mak.
Evan baik-baik aja, cuman saya suruh Evan juga mundur satu langkah. Gimana kalau kita sekarang mikirin buat bikin hiburan ke PMI, Mak? Ya, buat ini, intermezzo. Kayaknya iya sih Nit, karena masyarakat kita kalau edukasi mereka tidak tertarik. Mungkin kita geol aja deh semuanya. Iya, Kita habisin geolin, dengan kita geol aja deh. kita bikin dangdutan dulu gitu kan. Mungkin sih. Karena aku kalau fokus ke sana bahaya juga dengan jantung dan ginjal aku. Padahal ginjal aku nggak sehat. Yakin nggak sehat. Saya keluar masuk rumah sakit. Jadi untuk saat ini memang suaranya Nita itu saya rem, suaranya Evan saya rem, dan saya sendiri juga rem, mundur satu langkah. Nanti aku nyanyi aja dah udah. Kalau nyanyi kayaknya nggak bakal direm. Iya, kalau nyanyi nggak bakalan rem.